Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata adalah jendela hati. Air mata yang tergenang di pelupuk mata lalu tumpah mengalir membasahi pipi adalah merupakan ekspresi dan luapan dari isi hati yang tak tertahankan. Sehingga dengan begitu, apa yang menjadi beban hati seakan telah tumpah dan tersalurkan. Ketika kita bersedih, bisa jadi kesedihan itu mengalir lalu tumpah melalui air mata. Begitu juga di saat gembira, di saat mengalami ketidakberdayaan, di saat dilanda kerinduan karena cinta yang amat sangat, dan di saat dilanda ketakutan yang sangat mencekam. Oleh sebab itu, air mata ada kalanya air mata cinta, air mata kerinduan, air mata kedukaan, dan air mata kepalsuan. Ada juga air mata yang tumpah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu air mata manakah yang bisa membebaskan dari api neraka? Untuk mendapatkan jawaban ini, perhatikan beberapa riwayat berikut ini. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk ke dalam api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah, hingga air susu ibu yang sudah diminum oleh anaknya kembali ke tempat asalnya. Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengingat Allah kemudian dia menangis sehingga air matanya mengalir jatuh ke bumi, niscaya dia tidak akan diazab pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Hakim, dan dia berkata sanadnya sahih. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, semua mata pada hari kiamat nanti akan menangis, kecuali ada beberapa mata yang tidak menangis. Pertama, mata yang dijaga dari hal-hal yang diharamkan Allah. Kedua, mata yang digunakan untuk berjaga-jaga pada malam hari di jalan Allah. Ketiga, mata yang darinya keluar sesuatu, walau air mata yang keluar hanya sekecil kepala seekor lalat karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Asbahani. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, setiap mukmin yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah, walau hanya sekecil kepala seekor lalat, lalu air matanya itu membasahi pipinya, niscaya Allah haramkan neraka untuk menyentuhnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Nabi SAW bersabda, dua jenis mata yang tidak tersentuh api neraka. Pertama, mata yang menangis di tengah kesendirian di malam hari karena takut kepada Allah. Dan kedua, mata yang digunakan untuk berjaga-jaga pada malam hari di jalan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara agar selamat? Rasulullah bersabda, kendalikan lisanmu, hendaknya rumahmu membuatmu merasa nyaman untuk beribadah, dan menangislah karena dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmidzi yang merupakan hadis hasan yang disahihkan oleh Al-Albani. Dari Zaid bin Arqam, dia berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dengan apa aku membentengi diri dari api neraka? Rasulullah menjawab, dengan air matamu, karena mata yang menangis karena takut pada Allah, niscaya neraka tidak akan menyentuhnya selama-lamanya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Asbahani. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Hadis riwayat Abu Bukhari di Adabul Mufrad dan Ibnu Majah dengan sanad jayyid. Di dalam kitab Daqaiqul Akbar diterangkan bahwa kelak di hari kiamat ada seorang hamba yang didatangkan. Setelah ditimbang amal perbuatannya, ternyata keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Maka ia diperintahkan agar dibawa ke neraka. Tetapi tiba-tiba sehelai rambut matanya melakukan pembelaan seraya berkata, ya Tuhanku, Rasulmu Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang pernah menangis karena takut kepada Allah, maka ia mengharamkan matanya tersentuh api neraka. Sesungguhnya mataku bisa menangis karena takut kepada Allah. Akhirnya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang mengampuni dosa-dosa hamba itu dan menyelamatkannya dari api neraka berkat pengaduan sehelai rambut matanya yang biasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa kelak pada hari kiamat, setiap orang disibukkan dengan persoalannya sendiri-sendiri termasuk para nabi. Ketika mereka dimintai pertolongan, mereka menyatakan nafsi, nafsi, kecuali nabi teristimewa yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kondisi sulit itu, beliau terus berjuang berusaha untuk menyelamatkan umat beliau dengan menyatakan ummati, ummati. Bagaimana halnya dengan umatku? Selamatkan umatku, selamatkan umatku. Ketika penghuni neraka dikirim menuju neraka, keluarlah gejolak api neraka jahanam bergulung-gulung menyambar. Ketika api neraka itu bergulung-gulung hendak menyambar umat Muhammad, malaikat Jibril berteriak, awas sembaran api menuju umat Muhammad, seraya membawa semangkok air. Maka dengan secepat kilat, Nabi Muhammad meraih air yang berada di tangan Jibril. Jibril berkata, cepat Muhammad. Nabi Muhammad segera menyiramkan air itu pada api neraka jahanam yang menyambar-nyambar hingga menjadi padam seketika. Setelah gejolak api itu padam dan surut kembali ke asalnya, beliau bertanya, wahai Jibril, air apakah itu?
Jibril menjawab, itu adalah air umatmu yang menangisi dosa-dosanya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, marilah kita menangis, mengeraikan dan alirkan air mata membasahi pipi, atau tumpahkan di atas sajadah ketika membaca Al-Quran, atau pada saat merebah sujud karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak bisa, maka tangis-tangiskanlah. Marilah kita berdoa, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia serta petunjuknya kepada kita. Sesekali kita perlu menangis, kita tumpahkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.